Rakernas ini membahas mengenai kondisi kekinian dari per rumah sakit kita. Di antaranya mungkin saat ini kita sedang membahas masalah bagaimana penguatan pelayanan pasca pandemi. Ya, kita kan masih pandemi nih, kita belum naik menjadi endemi nih, masih pandemi. Jadi artinya pasien harus diduga positif sampai dia terbukti negatif kan gitu ya untuk pandemi ini. Jadi oleh-oleh dari Rakernas ini yang mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa-apa yang diharapkan untuk penguatan pelayanan ya, terutama dari mutu pelayanan dan keselamatan pasien ya. Di sini dibahas juga, kemarin juga kita sudah membahas bagaimana akreditasi akan kita gulirkan kembali ya, karena moratorium mungkin di awal Januari akan dicabut ya, moratorium akreditasi, sehingga untuk survei akreditasi di semua rumah sakit itu akan segera bergulir kembali di tahun 2022 nanti. Dan mudah-mudahan ini semua rumah sakit sudah menyiapkan piranti-pirantinya, menyiapkan dokumen-dokumennya, dan menyiapkan semua pokjanya untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan akreditasi yang baru. Ada jurnis dari Kementerian Kesehatan dalam acara? Ada ya. Sekarang kan akreditasi itu domainnya dinas Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi yang mensahkan lembaga yang bisa mengakreditasi, yang mengesahkan elemen-elemen atau standar-standar akreditasi juga Kemenkes ya. Kemudian juga terkait pelaksanaan survei pun nanti itu harus di bawah koordinasi Kemenkes juga. Makanya kehadiran Kemenkes juga dari kemarin sampai hari ini masih udah beberapa kali memberikan penyampaian materinya tentang akreditasi ini. Dukungan kepala daerah Sumedang sendiri ya, Pak, gimana Pak? Alhamdulillah ya. Kalau dukungan kepala daerah itu alhamdulillah ya, apalagi Sumedang ya. Sumedang kita sedang meningkatkan kualitas pelayanan, ditambah juga dengan inovasi-inovasi, terutama ya inovasi-inovasi dari rumah sakit untuk bisa mengakses masyarakat ya, sehingga rumah sakit bisa mudah diakses oleh masyarakat dan juga nyaman rumah sakitnya untuk didatangi oleh masyarakat ya. Kita tahu bersama kemarin setelah COVID ini kepercayaan kepada rumah sakit sedikit menurun ya, karena ada stigma takut oleh banyak COVID ya, apalagi RSUD. Kalau RSUD kan hampir di semua rumah sakit itu jadi center ya, center pelayanan COVID ya, sehingga masyarakat untuk datang ke rumah sakit banyak yang masih trauma dengan stigma itu, dengan COVID ya, sehingga stigma masih ketakutan. Nah ini bagaimana kita menciptakan suasana nyaman, suasana steril, sehingga masyarakat lebih trust-nya kepada rumah sakit tumbuh kembali ya, dan itu otomatis akan menumbuhkan kembali peran dari rumah sakit untuk bagaimana dari sisi fiskal atau dari sisi likuiditas itu bisa sehat kembali lah. Ya, kita selama COVID ini memang ada sedikit gangguan lah dari sisi fiskal atau likuiditas kita, karena memang jumlah bed, jumlah layanan, jumlah hari pelayanan kita kan kurangi kemarin selama pandemi, termasuk sampai sekarang masih dibatasi pasien ini. Berapa banyak Pak pasien kemarin yang ditangani RSUD? Ya banyak. Kalau pasien mah nggak kehitung lah ya. Tapi yang jelas mah sekarang sudah mulai membaik ya. Tapi faktor COVID masih menjadi perhatian utama kita ya. Karena kita tidak mau membuka layanan 100% sehingga takutnya tidak terkendali nanti. Karena dari sisi epidemiologi ya masih ada prediksi akan terjadi kenaikan lagi ya. Kita tahu di beberapa daerah, di beberapa negara kan sudah mulai ada kenaikan gelombang ketiga ini yang luar biasa. Makanya kita takut itu, kita berharap tidak terjadi kenaikan, tapi kita mempersiapkan yang paling untuk kondisi buruk sekalipun. kondisi terburuk.